Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan ketemu lagi bareng gue Bewok. Zaman sekarang tuh ya, teknologi tuh semakin canggih, semakin mutakhir. Semua-muanya tuh bisa kalian lakukan dari sebuah smartphone aja. Contoh hal kecil nih ya tentang perkembangan teknologi. Dulu banget, itu tuh kamera paling cuma satu ya bro, resolusinya juga paling nggak terlalu gede. Dan sekarang nih ya, di sebuah smartphone dengan harga yang semakin bervariatif, kalian tuh bisa mendapatkan 2, 3 kamera, 4 kamera, bahkan 5 kamera. Resolusinya pun semakin beragam banget nih bro. Dari zaman dulu mungkin kalau kalian tahu ya, handphone jadul paling juga VGA, kualitas ataupun resolusi kameranya. Dan sekarang resolusi tertinggi dari sebuah kamera tuh nyampe 108 megapiksel. Brother, lu bayangin, dan kualitas dari sebuah videonya pun semakin berkembang. Dulu mungkin kualitas video yang wajar-wajar aja paling QHD, dan sekarang bisa sampai 8K. Lu bayangin. Automatically, ini kalau misalkan resolusi dan kualitas kameranya semakin tinggi, internal storage kalian juga kemakan semakin banyak. Brother, belum lagi nih ya, kalian download berbagai macam game di sebuah smartphone. Belum lagi lu harus download berbagai macam platform sosial media ataupun chatting. Kayaknya impossible banget. Kalau misalkan lu bertahan dengan internal storage yang cuman 32 GB, let's say seperti iPhone pertama yang gue pakai ini. iPhone ini nih ya, internal storage-nya tuh cuman 32 GB. Kenapa gue pilih ini? Karena seperti yang kalian tahu, iPhone tuh kualitas kamera walaupun cuma satu dan kualitas dari videonya tuh cihuy serta aduhai banget. Apalagi gue nih sebagai konten kreator, gue memang hobi banget jepret, bikin video pakai sebuah smartphone. 32 GB 2021 memang kurang sekarang. Terlepas dari ya inilah ya, udah ada 3 kamera iPhone 11 Pro, kemudian ini ada handphone Android, Realme udah ada 4 kamera dengan internal storage yang cukup lumayan, tapi dengan hobi lu yang foto ataupun bikin video, tetap aja gue rasa kurang. Pertanyaan gue sekarang, apakah dengan internal storage 32 GB yang ada di iPhone 7 ini bisa gue up kagak nih? Jadi maksimal 8 terabyte. Kayaknya impossible banget nggak sih lo? Tapi sebenarnya nih ya, brother, bisa sih ya lu kawinin, dikawinin. Maksud gue dikombinasikan storage lu dengan iCloud misalkan untuk iPhone, ataupun dengan Google Drive misalkan untuk Android. Tapi as you know, iCloud sama Google Drive itu lu tuh nggak one time purchase. Jadi misalkan dia bisa subscribe jangka waktunya sebulan misalkan, atau 3 bulan, atau 6 bulan, atau 12 bulan. Tapi kan tetap ya lu harus mengeluarkan ataupun spend money lu tuh sampai nggak cuman sekali, berkali-kali seumur hidup lu pakai tuh handphone gitu. Buat gue kayak anjir, wasting budget banget nggak sih lu? Belum lagi nih ya, kalau misalkan gue traveling ke sebuah kota yang baru gue kunjungin ataupun ke sebuah negara yang baru gue visit, automatically gue pasti banyak banget nyimpen foto objek, gue bikin video. Kalau misalkan nih handphone 32 GB gue, si iPhone 7 ini full, gue biasanya tuh kayak mindahin manual gitu loh bro, dari handphone ke laptop, terus gue pindahin biasanya ke hard disk. Itu kan secara manual gue lakukan. Kayaknya males banget gak sih lu kalau penuh lu pindahin lagi manual, kemudian lu backup lagi ke laptop kalau nggak ke hard disk, belum lagi kalau hard disknya full lu ganti lagi hard disk ya kan. Ini gitu ya hidupnya ya. Dan ternyata ini memang juga nggak dialamin sama gue. Jadi beberapa kayak bokap gue, nyokap gue itu kan internal storage-nya nggak terlalu gede ya bro, let's say 32 GB ataupun 64 GB. Lo tahu emak-emak sama bapak-bapak kalau ngumpul reuni cepret bikin video ya kan, automatically internal storage mereka full. Belum lagi nih grup WhatsApp yang nyimpen video, yang nyimpen foto, itu bapak-bapak ibu-ibu. Gue juga termasuk yang kayak gitu bro, kendala nyokap bokap gue. Belum lagi adik kakak gue juga yang kadang suka, Kak beli storage dong, gue udah gak cukup nih 128 GB. Buset, 128 GB lu gak cukup deh, gue bilang gitu. Ya akhirnya gue sedikit menemukan solusi sih dengan adanya yang namanya tuh NAS dari Synology dengan seriesnya itu DS220 Plus. Sebenarnya NAS itu apa sih bro? NAS itu adalah kepanjangan dari Network Attached Storage. Kayak gini nih yang di belakang Bewok. Tuh, kalian bisa lihat. Ini sih secara gampangnya gitu ya. Jadi dia adalah sebuah penyimpanan hard disk sebenarnya, tapi kalian bisa akses semuanya melalui jaringan internet. Tapi permasalahannya apa? Si NAS ini bisa menjawab semua permasalahan gue.
yang memang membutuhkan sebuah storage yang cukup besar. Nggak cuma gue sih sebenarnya, ada bokap gue, nyokap gue, kakak gue, adik gue gitu ya. Dan gue akan sedikit ngejelasin bagaimana cara si NAS ini bekerja buat ngebantu gue atau mungkin bisa jadi solusi buat kalian juga. Nah, dengan NAS ini nih, kalian tuh seperti punya penyimpanan cloud pribadi, brother. Jadi data kalian tuh bisa diakses dimanapun, kapanpun, lewat perangkat apa aja nih, dan bisa dikolaborasiin juga tanpa batas jarak dan waktu. Dibandingin sama solusi lainnya nih ya, yang kadang butuh biaya tambahan, seperti yang gue bilang tadi, bisa berlangganan seperti cloud ataupun Google Drive. Di NAS ini nih, kalian tuh cuman butuh 1 kali pembayaran aja untuk hardware dan juga softwarenya. Dengan begitu, brother, foto-foto ataupun video yang kalian ambil lewat HP kalian, itu kan biasanya foto-fotonya tuh kayak pribadi gitu nggak sih bro? Kayak foto selfie, kayak foto keluarga lu semua. Nah itu kan butuh privasi yang cukup tinggi ya. Kalian tuh bisa simpan semua di penyimpanan cloud pribadinya sendiri. Jadi privacy kalian tuh bisa tetap kejaga gitu loh bro. By the way, tadi gue udah infoin kalian belum sih? Kalau misalkan biaya NAS ini nih yang sekali bayar, ini juga include sama aplikasi untuk penyimpanan multimedia kalian. Kaget gak sih lo? Jadi kalian tuh nggak perlu lagi untuk kirim foto lewat WA, Line, ataupun FB. Karena dengan NAS ini, kalian tuh bisa simpen data keluarga kalian secara terpusat di NAS dan juga bisa sharing filenya tuh jadi lebih gampang, brother. Nah, pasti ini kalian udah pada bertanya-tanya, gimana sih cara backupnya nih bang? Backup foto, backup video ke dalam NAS Synology itu gimana ya caranya? Sebenarnya caranya itu gampang banget, brother. Bisa dengan DS Photo untuk kalian yang memang profesional, ataupun bisa juga dengan Synology Moment untuk pengguna rumahan. Kalau misalkan lewat DS Photo, upload dan juga download filenya tuh mudah banget bro Synology NAS ini. Hanya bermodalkan dengan si DS fotonya aja nih. Belum lagi kalau misalkan kalian tuh yang pengen bangun multimedia rumahan, bisa banget nih lewat NAS ini. Kalau misalkan ya orang-orang satu rumah kalian tuh mau nonton film yang berbeda-beda, kagak masalah, karena setiap orang tuh memang tinggal login aja dengan akun NAS mereka, terus tinggal nonton deh tuh sesuai sama yang mereka pengen tonton. Kalau misalkan ya lu belum hakul yakin dengan berbagai macam kemudahan yang memang ditawarkan sama NAS Synology ini, ya better lu cobain ataupun beli sendiri gitu ya bro. Dan berikut bewok saji pun beberapa spesifikasi detail dari NAS Synology DS 220 Plus ini. Tapi kalau misalkan lu sendiri ataupun keluarga lu belum terlalu butuh sebuah storage yang gede, jangan khawatir, brother, karena di NAS ini tuh lu bisa mengcustomize internal storage-nya ataupun storage-nya itu sesuai sama kebutuhan kalian. Ini nih ya, di dalamnya tuh udah gue isi, ini 4 TB sama 4 TB karena kebutuhan gue cukup tinggi. Dan ini RAM-nya udah gue up bro, jadi 4 GB. Harddisknya tinggal lu tambahin aja bro sesuai kebutuhan lu. Jadi tinggal tarik aja nih dari B-nya, set, lu ganti deh harddisknya sesuai sama kebutuhan lu dengan storage yang lebih besar. Dan kalau misalkan lu semua sudah hakul yakin dan butuh storage yang cukup besar, langsung aja takis si NAS Synology ini brother ke si Ijo ya bro, karena si Ijo lagi ada promo. Atau kalau misalkan lu males, nanti link promo dari Tokopedia-nya gue taruh deh di kolom description. Kurang lebih seperti itulah keluh kesah gue tentang sebuah device yang udah kemakan umur, internal storage-nya kecil, tapi gue pengen upgrade dan leluasa untuk nyimpan banyak file, foto, video, dan lain sebagainya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan keluarga kalian yang membutuhkan sebuah storage yang besar dengan kualitas dan fitur-fitur yang lumayan aduhai, brother. Terima kasih buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. No skip-skip. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit. Assalamualaikum.